Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di minggu yang pertama bulan Januari tahun 2022. Saya yakin dan percaya berkah-berkah Tuhan yang telah kita rasakan dalam tahun 2021. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan pimpinan penyertaannya yang nyata atas kita selalu. Dan memasuki tahun 2022 ini kiranya segala berkat Tuhan nyata limpah atas kita sekalian. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan arahkan hati serta pemikiran kita kepada Tuhan, dan biarkanlah perkenanannya nyata atas kita dalam ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk boleh beribadah kepadamu di minggu yang pertama tahun 2022. Kami sungguh bersyukur kepadamu, waktu-waktu yang lalu Tuhan telah memimpin, dan saat ini pun kami yakin dan percaya kehidupan kami, kehidupan yang Tuhan pimpin, kehidupan yang Tuhan berkati, karena kami rindu untuk senantiasa mengikuti jalan dan kehendak-Mu. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami mau memulai ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya boleh jadi oleh karena kehendak dan pertolongan-Mu saja. Di dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang rindu diberkati dengan ibadah ini, katakan bersama-sama, amin. Mari kita naikkan satu pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Haleluya. Cinta-Mu
adalah alasan kami hidup. Oleh sebab itu, biarkanlah kami sekalian pada saat ini yang rindu untuk mendengar apa yang menjadi titah dan kehendak-Mu, sabda supaya kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Tolonglah ya Tuhan, hati yang telah siap, hati yang telah rindu untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Engkau berkata-kata kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, baik kepada kami yang di tempat ini atau rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian, karena kami sungguh merindukan atas suara yang melawat kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang rindu diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan nyata atas kita sekalian dalam waktu-waktu yang lalu. Dan di tahun 2022 kita yakin dan percaya bahwa pimpinan dan penyertaannya tetap nyata atas kita sekalian. Bahkan lebih dalam daripada itu, kita boleh menghitung segala berkah-berkah Tuhan. Kita boleh melihat karya Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Amin. Amin. Lawatan Tuhan sebagai pelepas umatnya. Lawatan Tuhan sebagai pelepas umatnya. Saya ingin sampaikan renungan firman Tuhan pada saat ini untuk memulai hari-hari kita, minggu-minggu kita, sehingga kita boleh semakin nyata menikmati satu berkah dan lawatan Tuhan secara iman dan secara kenyataan. Dan saya ingin sampaikan kepada kita lawatan Tuhan sebagai pelepas umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kata lawatan, apa yang kita ketahui, apa yang kita mengerti tentang kata lawatan? Manakala misalnya seseorang melawat, seseorang sedang bepergian ke suatu tempat yang dituju, yang dikehendaki. Kira-kira demikian melawat. Apa yang terjadi di dalam perihal perkunjungan yang dilakukan oleh seseorang di suatu tempat tertentu? Pasti ada satu tujuan, ada satu motif seseorang datang ke satu tempat dengan kata melawat. Dan pada bagian judul renungan ini saya sampaikan bahwa siapa yang melawat adalah Tuhan kepada umatnya. Bukan lawatan seseorang kepada orang lain, tetapi saya ingin sampaikan bahwa lawatan Tuhan kepada umatnya sebagai pelepas. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan baca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 sampai dengan yang ke-74. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-67 sampai dengan yang ke-74. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya, nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita
supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini disampaikan oleh Zakaria, ayah Yohanes. Ya. Disampaikan karena kesukacitaannya, disampaikan karena kegembiraannya, disampaikan karena bagaimana Tuhan melawat diri dan kehidupan keluarganya dan umat pilihannya, yaitu Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Zakaria menyampaikan hatinya meluap dengan satu rasa syukur dan disampaikan kepada Tuhan bahwa terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan sehingga dia mengatakan terpujilah Tuhan Allah Israel. Ada sesuatu yang melatar belakangi, ada sesuatu yang mendasari sehingga Zakaria pada bagian ini kita melihat menyerukan pujilah Tuhan. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Tuhan melawat kehidupan keluarganya Zakaria dan Elisabeth, di mana Tuhan mengaruniakan anak dalam masa lanjut usia mereka. Dan tidak hanya itu, bahwa lawatan Tuhan itu juga diperuntukkan umat pilihannya, yaitu Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tadi saya sampaikan bahwa lawatan adalah sesuatu perkunjungan yang dilakukan oleh pribadi kepada pribadi yang lain. Satu pribadi kepada kelompok yang lain, kelompok kepada kelompok yang lain, dan ada maksud dan tujuan. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa seorang yang bernama Zakaria merasakan, menyampaikan satu sukacita yang luar biasa, sehingga dia mengatakan terpujilah Tuhan, karena Tuhan telah melawat keluargaku dan Tuhan telah melawat umat pilihannya, yaitu Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita melihat bahwa lawatan Tuhan kepada Zakaria, lawatan Tuhan kepada Israel, umat pilihannya, adalah sebagai pelepas, sebagai pembebas, sebagai pemuas umat pilihannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan umat pilihannya pada saat itu? Apa yang terjadi dalam kehidupan umat yang telah dipilih oleh Tuhan adalah bahwa umat yang dipilih oleh Tuhan rupa-rupanya diperhadapkan dengan satu pergumulan yang luar biasa. Di waktu-waktu yang lalu, di waktu-waktu sebelumnya kita melihat bahwasanya umat pilihannya yang melanggar titah dan kehendak Tuhan mendapatkan satu disiplin, yaitu penghukuman demi penghukuman dialami oleh umat pilihannya. Dan sampai pada suatu saat dan waktu kita mengetahui bahwa Tuhan tidak berbicara kepada umat pilihannya. Tuhan tidak berbicara kepada umat pilihannya melalui nabi-nabinya. Tuhan diam. Tuhan tidak berbicara kepada umat pilihannya. Akibat apa? Karena mereka semuanya melanggar titah dan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan tidak berbicara melalui nabi-nabinya kepada umat pilihannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi manakala Tuhan tidak berbicara kepada umat pilihannya, manakala Tuhan tidak menunjukkan, tidak menyampaikan satu petunjuk kepada umat pilihannya? Yang terjadi adalah pada bagian ini orang-orang Israel di bawah penindasan kekaisaran Romawi.
mereka dihimpit, mereka ditindas, mereka diperbudak. Bagaimana mungkin satu kelompok, satu bangsa yang merupakan umat pilihan Tuhan berada dalam satu tindasan, berada dalam satu penjajahan kekaisaran Romawi, kekaisaran yang berasal daripada dunia ini. Bukankah Tuhan adalah raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah? Tetapi kenyataannya pada bagian ini, orang-orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan, mereka merasakan tindasan, mereka merasakan satu himpitan, mereka merasakan keadaan di mana mental mereka sangat dilemahkan, direndahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga pada bagian ini Tuhan menyatakan diri kepada Zakaria dan keluarganya dan juga umat pilihannya dengan lawatannya sebagai pelepas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lawatan Tuhan kepada orang Israel, kepada umat pilihannya punya maksud, punya tujuan tertentu, yaitu sebagai pelepas umatnya. Dan lawatan Tuhan sebagai pelepas umatnya ini adalah ingin menunjukkan bukti bahwa Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang konsisten. Tuhan yang menyampaikan perkataannya adalah Tuhan yang konsisten atas setiap janji yang disampaikan. Tidak seperti perkataan atau janji yang disampaikan oleh manusia satu kepada manusia yang lain, yang ada kelemahannya, sehingga ada kalanya seseorang tidak bisa menepati janjinya, sehingga ada kalanya seseorang tidak bisa menepati perkataan-perkataannya. Tetapi pada bagian ini, bahwa lawatan Tuhan kepada umatnya sebagai pelepas adalah menunjukkan bukti kekonsistenan Tuhan terhadap firman-Nya, terhadap janjinya, terhadap kerinduannya untuk menggenapi setiap perkataannya. Amin. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita pahami. Bukti kekonsistenan Tuhan dalam menggenapi firman-Nya, firman atau perkataannya. Tentang apa? Yaitu tentang karya penyelamatan. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang karya keselamatan yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia seutuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik bahwasanya manusia setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semuanya berada di dalam satu tekanan, semuanya berada dalam satu himpitan, semuanya berada dalam satu permasalahan-permasalahan, baik yang ringan ataupun yang krusial, baik yang ringan ataupun yang berat. Semua manusia diperhadapkan dengan apa yang namanya permasalahan, dan itu membuat manusia tertekan. Dan manakala Tuhan menyatakan lawatannya sebagai pelepas umatnya, maka sesungguhnya Tuhan ingin menunjukkan satu kekonsistenannya sebagai Allah penyelamat. Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia karya penyelamatan dalam menumbuhkan tanduk keselamatan dalam keturunan baik hambanya. Tuhan mengingat semuanya itu. Tuhan ingin menggenapi semua perkataannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikan baik-baik. Manakala di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, mencoba untuk mempercayai perkataan-perkataan Tuhan, dan firman itu telah diuraikan berulang kali. Manakala Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah, mendengar uraian dari pendeta A, pendeta B, pendeta C, ataupun Bapak Ibu Saudara mencoba untuk menggali sendiri, ya, bahwasanya Tuhan yang berkarya atas penyelamatan umat manusia, ya, mengangkat setiap beban, setiap penderitaan yang ada, maka perhatikanlah baik-baik. Jangan sampai kita hanya menghitung berapa firman yang kita dengar berkaitan dengan karya penyelamatan itu, karya penyelamatan, tetapi bagaimana perwujudannya,
Bagaimana firman itu menjadi satu kenyataan di mana kita merasakan satu pelepasan dari setiap permasalahan dan persoalan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya menghitung berbagai macam nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi yang dikehendaki oleh Tuhan menyampaikan perkataan-perkataan itu. Jangan sampai kita hanya menghitung ini perkataan Tuhan, ini perkataan Tuhan tentang karya penyelamatan, tetapi kita tidak bisa merasakan dan sampai kita mengatakan rupa-rupanya perkataan ini hanya perkataan semata dan aku belum pernah merasakan, aku belum pernah menikmati karya penyelamatan itu. Jangan sampai, karena perkataan Tuhan, firman Tuhan, nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi karena kehendak Tuhan adalah menunjukkan satu kekonsistenan di mana Tuhan yang iya dan amin di dalam menyatakan janji firman-Nya adalah benar, seperti yang disampaikan oleh Zakaria pada saat ini. Sehingga Zakaria mengatakan, aku memuji Tuhan, jiwaku memuji Tuhan, karena kekonsistenan Tuhan di dalam menggenapi setiap janji-janji firman-Nya. Pada bagian ini disebutkan bahwa perkataan Tuhan itu disampaikan sejak zaman purbakala. Berarti kata sejak ini mengandung arti bahwa firman itu diungkapkan terus, disampaikan terus, ya, dimunculkan terus, bahwa Tuhan sang penyelamat, Tuhan sang pelepas itu dimunculkan terus dan disampaikan tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, 3 kali, tetapi berkali-kali sejak zaman purbakala. Oleh siapa? Pada bagian ini disebutkan bahwa oleh nabi-nabinya, melalui mulut nabi-nabinya yang kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, sebagai penerapan, sebagai aplikasi di dalam kehidupan kita, orang yang percaya adalah mari kita belajar mempercayai bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Kita tetap setia menunggu penggenapan janjinya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita meragukan firman Allah, janji Allah, karena nabi-nabi Tuhan, orang-orang kudus Tuhan telah menyaksikan dan telah merasakan bagaimana janjinya itu tergenapi. Amin. Jangan ragukan janji Tuhan. Jangan ragukan firman Tuhan sebagai pelepas, pembebas umat-Nya. Itu. Di tahun 2022 banyak permasalahan-persoalan yang dihadapkan di dalam kehidupan orang yang percaya dan percayakan hidup kepada Tuhan. Tetapi harus yakin dan percaya Tuhan adalah Allah yang konsisten terhadap janji yang disampaikannya. Dia yang bersegera untuk menggenapi di dalam kehidupan orang yang berharap dan percaya. Bagian yang kedua, apa tujuan lawatan Tuhan? Apa maksud dan tujuan lawatan Tuhan sebagai pelepas umat-Nya? Adalah bahwa Tuhan sebagai pelepas kita dari musuh kita, dari tangan musuh yang membenci kita. Zakaria pada saat itu menyampaikan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang yang mendengar perkataan ini, bahwa keadaan mereka adalah diintimidasi oleh penjajahan kekaisaran Romawi. Mereka mentalnya sangat ditekan. Bagaimana mungkin aku seorang pilihan raja atas alam semesta raya ini mendapatkan satu tekanan yang luar biasa. Mereka ditekan baik secara mental ataupun secara fisik. Mereka dijajah. Melalui lawatan Tuhan sebagai pelepas, maka apa yang ingin Tuhan tunjukkan? Maka apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat pilihannya pada saat itu dan juga kepada kita saat ini adalah bahwasanya apapun yang Bapak Ibu Saudara
nikmati, rasakan tentang permasalahan, persoalan, tantangan hidup. Oke, ada musuh, ada orang yang tidak menyukai kita, ada orang yang tidak menyenangi kita, mencoba mengintimidasi kita. Mari kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan di dalam melawat umatnya sebagai pelepas akan melepaskan kita dari musuh-musuh yang ada, dari setiap orang yang membenci kita, tangannya yang mencoba untuk menguasai kita. Ini harus diaminkan, ini harus dipercayai. Kalau tadi di atas dikatakan bahwa Tuhan konsisten dengan janjinya, Tuhan konsisten dengan firman-Nya, maka pada bagian ini kita melihat bahwa lawatan Tuhan sebagai pelepas yang akan melepaskan kita dari musuh-musuh duniawi ini adalah suatu perjanjian yang kudus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut, jangan cemas. Meskipun kekhawatiran itu adalah manusiawi, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menggerogoti hati dan pemikiran kita, bahkan kepercayaan, keyakinan kita kepada penggenapan janji firman Tuhan. Karena sesungguhnya manakala Tuhan melawat umatnya di dalam melepaskan, di dalam dirinya sebagai sosok pelepas, itu adalah merupakan perjanjian yang kudus. Dan perjanjian kudus ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan. Perjanjian kudus ini dibuat oleh Tuhan sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, apapun permasalahan persoalan yang menghimpit kehidupanmu, akibat apapun, maka perhatikan bahwa Tuhan sebagai pelepas, lawatan Tuhan sebagai pelepas, sebagai pembebas umatnya, merupakan perjanjian yang sangat kudus, perjanjian yang sangat sakral yang dibuat oleh Tuhan sendiri, di mana perjanjian itu adalah dibuat oleh Tuhan kepada Abraham. Abraham adalah bapa orang yang percaya. Dan penggenapan demi penggenapan janji Tuhan yang disampaikan oleh bapa leluhur orang-orang Israel, bapa leluhur orang-orang yang percaya, adalah perjanjian yang kudus, di mana perjanjian kudus itu adalah isinya tentang Tuhan yang mengaruniai, Tuhan yang memberikan karunia, Tuhan yang memberikan kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan sebagai pelepas yang diwujudkan dalam diri dan kehadiran Yesus Kristus Sang Mesias sebagai pelepas, sebagai pembebas umatnya, itu adalah perjanjian yang kudus. Itu adalah satu bentuk janji Tuhan di mana Tuhan mengaruniai umatnya. Mari kita tangkap hal ini dengan baik-baik. Yesus Kristus bukan sembarangan janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita umatnya. Oleh sebab itu kita pegang Yesus Kristus sebagai pelepas, Yesus Kristus sebagai pelepas umatnya dari berbagai macam intimidasi, tekanan dari orang-orang yang tidak menyukai kita, dari orang-orang yang memusuhi kita, dari orang-orang yang membenci kita. Ini harus diaminkan, ini harus diyakini. Sekali lagi, apapun yang menjadi permasalahan pergumulan hidup kita,
yang mungkin belum selesai di tahun 2021, maka ingatlah lawatan Tuhan sebagai pelepas ya, adalah bentuk sebagai satu kekonsistenan Tuhan menepati janjinya, di mana itu merupakan perjanjian yang kudus. Perjanjian di mana isinya Tuhan mengaruniai. Maka tangkap, maka percayai itu, maka yakini itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh manusia, meskipun di awal seolah-olah menjanjikan, menunjukkan satu kekusukan, keseriusan, tetapi manusia bisa dibuat menjadi tidak konsisten kepada janjinya karena berbagai macam hal, karena berbagai macam alasan. Tetapi Tuhan adalah yang konsisten dengan janjinya, karena janjinya merupakan perjanjian yang kudus, karena janjinya adalah di mana Tuhan mengaruniai umatnya. Mari kita terima, mari kita nikmati janji Tuhan itu, sehingga memimpin dalam diri dan hidup kita sebagai orang yang percaya, berharap kepadanya, menikmati berbagai macam kemenangan. Bagian yang ketiga, lawatan Tuhan sebagai pelepas mengandung harapan. Lawatan Tuhan sebagai pelepas mengandung harapan. Apa yang diharapkan oleh Tuhan, apa yang dimaui oleh Tuhan sebagai pelepas umatnya adalah Tuhan mengetahui bahwa karena dosa, karena pelanggaran, karena mereka mencoba untuk menolak Tuhan dan mencoba untuk berbalik kepada Tuhan, maka sesungguhnya berbagai macam dampak, berbagai macam akibat manusia rasakan. Bahwasanya manakala seseorang memiliki musuh, manakala seseorang memiliki orang yang mencoba membenci dia atau pihak-pihak lain yang tidak menyukai dirinya, adalah karena akibat dosa, karena akibat pelanggaran, sehingga seseorang bisa memiliki musuh dengan manusia yang lainnya, dan juga orang itu memiliki musuh yang utama yang menjadi musuh Allah. Oleh sebab itu, sesungguhnya manakala lawatan Tuhan sebagai pelepas umatnya yang ditunjukkan dalam pribadi Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai perwujudan perjanjiannya yang kudus, maka sesungguhnya Tuhan mau bahwa sesuatu masalah yang hakiki, masalah yang mendasar adalah masalah manusia dengan Tuhan. Dan manakala seseorang menerima lawatan Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ada harapan yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya adalah tidak hanya terlepas dari orang-orang yang membenci, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang tidak menyukai. Tidak hanya itu, tidak hanya lepas dari permasalahan-persoalan dan tantangan hidup, tidak hanya itu, tetapi sesuatu yang mendasar yang menjadi harapan Tuhan adalah bahwa manusia itu bisa beribadah kepada Tuhan. Seseorang itu bisa beribadah kepada Tuhan tanpa takut, karena dirinya orang berdosa, karena merasa dirinya lemah, karena merasa dirinya tidak mampu untuk menghampiri hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah harapan Tuhan. Harapan Tuhan supaya manusia bisa beribadah kepada Tuhan dengan tanpa takut. Manusia bisa beribadah kepada Tuhan dengan di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Ini yang dimaui oleh Tuhan. Ini yang menjadi harapan Tuhan sebagai lawatan yang melepaskan umatnya. Kita harus memahami hal ini, bahwa ada harapan yang dimaui oleh Tuhan.
ada harapan yang ada dalam benak pemikiran Tuhan bahwa manusia bisa beribadah kepada Tuhan tanpa takut, karena seseorang itu mungkin merasa tidak mampu, tidak layak menghampiri hadiratnya. Tetapi setelah Tuhan melawat, Tuhan berharap manusia bisa beribadah dengan tanpa takut, dengan kekudusan, dan dengan kebenaran. Sampai kapan seseorang bisa beribadah kepada Tuhan? Bukan hanya pada saat-saat tertentu, tetapi sampai seumur hidup seseorang bisa beribadah kepada Tuhan. Orang bisa menghampiri Tuhan, orang bisa memuji, mempermuliakan Tuhan seumur hidupnya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita cermati harapan Tuhan, di mana lawatannya sebagai pelepas umatnya adalah menunjukkan kekonsistenan terhadap janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya. Lawatan Tuhan sebagai pelepas adalah menunjukkan betapa itu adalah merupakan perjanjian yang kudus, di mana Tuhan mengaruniai. Lawatan Tuhan di mana kita harus mengingat ada harapan yang Tuhan sampaikan kepada umatnya, bahwa manusia yang berdosa setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melakukan apa yang menjadi titah dan kehendaknya, maka dengan tanpa takut seseorang itu menunjukkan ibadahnya dengan kekudusannya, dengan kebenarannya, seluruh atau seumur hidup seseorang itu bisa beribadah. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di tahun 2022 saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa lawatan Tuhan sebagai pelepas umatnya kita boleh nikmati, kita boleh rasakan, kita boleh menunjukkan satu rasa bakti kepada Tuhan, karena kita tidak ragu lagi untuk mempercayai janjinya, karena penggenapan janjinya merupakan perjanjian yang kudus, di mana Tuhan mengaruniakan sesuatu yang indah kepada umat manusia. Amin. Jalani kehidupan 2022 dengan beribadah kepada Tuhan. Tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan pengabdian kepada Tuhan, tingkatkan keseriusan kita dalam menunjukkan satu bakti ibadah kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seumur hidup kita mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, karena Yesus adalah perjanjian yang luar biasa bagi kita sekalian menerimanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan, Engkau pelepas umat-Mu. Biarkanlah kami boleh menerimanya. Yesus, hosana bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Yesus, pegang erat tanganku, bukan dapat di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, Yesus
Ya Tuhan, biarkanlah kami boleh memahami, meyakini bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah bukti kekonsistenan Tuhan di dalam menyampaikan janji-janji. Biarkanlah kami boleh berpegang atas setiap janji yang kami ketahui, kami pahami dalam hidup kami. Dan biarkanlah ya Tuhan, kami boleh menghargai Yesus Kristus sebagai perjanjian yang kudus yang Tuhan karuniakan bagi kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya, karena Engkau mengharapkan kehidupan kami umat-Mu untuk menunjukkan kehidupan yang beribadah seumur hidup. Apapun tantangan, halangan, rintangan, kami boleh menunjukkan kehidupan yang beribadah. Itulah harapan yang kami ketahui dan paham. Dan semuanya itu boleh jadi di dalam kehidupan kami pribadi yang ada di tempat ini, dan juga rekan-rekan kami yang menikmati siaran ini dari YouTube. Tuhan, Engkau menolong. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di tahun 2022 kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala campur tangan Tuhan dirasakan, dinikmati oleh setiap umat tetebusan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Tuhan, Engkau yang memegang erat tangan kasih-Mu yang menolong kami, menopang kami dengan penuh kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sungguh menyerahkan untuk bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan pengasihan, pemerintahan dari yang teratas sampai dengan yang terbawah, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, dan RT. Tuhan, Engkau berkati mereka sekalian. Jajaran penegak hukum TNI, Polri, dan Kejaksaan Kehakiman, Tuhan, Engkau menolong mereka sehingga keadilan nyata ditunjukkan atas penegakan hukum yang terjadi di negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kami mau menyambut segala berkah campur tangan-Mu yang Tuhan telah siapkan, Tuhan telah janjikan, Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan biarkanlah kami menyambut semuanya itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita semua boleh pulang dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, kiranya nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya. Bertemu di awan-awan, terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat tahun baru, selamat menikmati, menyongsong segala berkat yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian, baik yang di tempat ini ataupun rekan-rekan yang ada di tempat masing-masing menyaksikan siaran ini via YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Salam.